terimalah persembahan dan terimalah pujian kami pada hari yang cerah, di mana kami boleh berkumpul berbakti kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, mencerahkan pikiran hati kami, mencerahkan hidup dan kelakuan kami, melalui firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan, firman-Mu yang suci dan yang mengkuduskan, firman-Mu yang benar dan memimpin kami kembali kepada kebenaran. Kami berdoa kiranya Roh yang telah memberkati dan memberikan pengwahyuan kepada para nabi di perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru, di dalam sejarah dan hari ini terus bekerja membawa manusia yang Kau cipta kembali setia kepada Sang Penciptanya. Pakailah kami dan jadikan kami beserta dengan semua orang suci di seluruh dunia dan di dalam segala zaman pada pagi ini boleh berbakti dari hati kami sesungguh-sungguhnya melalui roh dan kebenaran menuju kepada hadiran-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami mengusir setan keluar dari ruangan ini, dan Engkau sendiri bekerja sesuai rencana Tuhan di dalam kekekalan dan pimpinan Tuhan di dalam sejarah, sesuai dengan prinsip yang sudah dicantumkan di dalam Alkitab. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita membaca sekali lagi bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal ke-20. Kitab Keluaran pasal ke-20. Kita mulai lagi dari ayat pertama dan kita akan membaca sampai ayat yang ke-8. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Semua membaca ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saya membaca, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11 semua membaca, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, baik engkau, anakmu, atau hewanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita berdoa sekali lagi. Berilah kesadaran dan pengertian kepada kami, sehingga kami digugah dan kami boleh menerima firman Tuhan sebagai perintah yang mengikat dan sekaligus membebaskan kami, memberikan kepada kami jaminan untuk hidup berbahagia. Kami berterima kasih ya Tuhan.
Kami berdoa kiranya Engkau sudah juga pada pagi ini bekerja di hati kami, sehingga kami menyatakan kasih kepada Tuhan dengan pertama, kami sungguh-sungguh rela mentaati perintah, dan kedua, kami minta Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk menjalankan semua ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Di dalam bulan-bulan yang lalu, kita sudah selesai membicarakan 3 perintah dari 10 hukum. 10 hukum menjadi patokan dan menjadi dasar etika seluruh dunia sepanjang sejarah. Bedanya hukum dari Tuhan dan hukum dari manusia adalah Tuhan memberikan kepada kita perintah-perintah berdasarkan kriteria yang mutlak. Sedangkan hukum yang dibikin oleh manusia adalah sesudah manusia berdosa secara relatif. Manusia melihat secara subjektif kebutuhan untuk memerintah di dalam mengikat peraturan-peraturan yang menjamin keamanan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Tidak mungkin ada hukum manusia yang terlepas daripada konsep subjektivitas yang diikat oleh limitasi dan di dalam kekuatan ciptaan. Tuhan Sang Pencipta, manusia yang dicipta. Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Tuhan suci mutlak, manusia dicemarkan oleh dosa. Maka hukum yang dilakukan, ditemukan, yang ditetapkan oleh orang yang dicipta, yang terbatas, yang terpolusi oleh dosa, penuh dengan dosa adanya. Dan manusia yang menciptakan hukum tidak mungkin memberikan peringatan yang paling jitu dan memberikan pahala sebagai sesuatu berkat yang dijanjikan. Itu sebab berbeda sekali hukum dari manusia dan hukum dari Tuhan. Hukum dari manusia tidak ada sesuatu sifat yang mengkaitkan keadaan manusia sebagai yang dicipta dengan Allah Sang Pencipta di dalam garis vertikal. Manusia menciptakan hukum hanya berada di dalam garis horizontal antara pribadi dan pribadi yang sama-sama dicipta, yang sama-sama berdosa. Itulah hukum manusia. Tapi hukum dari Tuhan Allah mentegakkan terlebih dahulu dari manusia vertikal bertanggung jawab kepada Tuhan Allah dan dapat kekuatan daripada Sang Pencipta untuk kita melaksanakan kehendak dan perintahnya di dalam menyelesaikan hubungan secara horizontal antara yang dicipta dan yang dicipta sebagai manusia. Itu sebab hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga dan hukum keempat semua berada di dalam wilayah the vertical relationship between the person of the creator and the person of created. Saudara-saudara, antara sesuatu hubungan personal, interpersonal relationship dimulai daripada berhubung dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, ini interpersonal relationship merupakan satu tema yang sangat-sangat penting di dalam merubah seluruh filsafat setelah melihat kelemahan dan limitasi di dalam Aufklärung atau the age of enlightenment yang mulai dari abad 17 permulaan dan akhirnya harus dirombak pada terlambatnya abad ke-20 pertengahan. Mereka menemukan banyak batasan dan banyak keadaan yang tidak benar yang tadinya dijadikan patokan dan standar untuk mengikat semua kelakuan dari manusia, itu dibuang. Saudara-saudara, setelah Kierkegaard, lalu Martin Buber, lalu Karl Barth, lalu Brunner dan seterusnya seperti Gorgaten dan teolog-teolog dan filosof-filosof yang lain, maka diciptakan sesuatu fase yang baru supaya manusia memperhatikan sesuatu yang sudah lama dilalaikan, yaitu interpersonal relationship, manusia dan manusia, pribadi dan pribadi. Kalau itu tidak beres, semua tidak beres. Kenapa kantor selalu ribut?
Kenapa di organisasi ada pemberontakan? Karena hubungan antara manusia dan manusia tidak beres. Dan hubungan manusia dan manusia harus ditegakkan di atas fondasi manusia dengan Tuhan Allah. Itu sebab kita kembali kepada 3.550 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa sebenarnya adalah yang paling benar. Yaitu manusia kepada Tuhan kalau tidak beres, kepada manusia tidak pernah mungkin beres. Jika engkau belum bertobat, engkau belum memberikan ketakutan terbesar kepada Tuhan dan cinta kasih yang rela menjalankan segala perintahnya, tak mungkin engkau menjadi seorang manusia yang beres, hidup dengan sesama manusia yang lain sekitar engkau, sejaman engkau. Saudara-saudara sekalian, maka kita melihat dari part pertama, kedua, ketiga, dan sampai pada perintah keempat. Di sini Tuhan mau manusia menjalankan sesuatu yang taat kepada perintah Tuhan demi memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Dan kita sudah bicara tentang jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Orang yang suka sumpah, orang yang suka menyebut nama Tuhan yang buka mulut, tutup mulut, kehendak Allah, demi Allah, itu orang yang menakutkan. Yang penting bukan istilah yang dipakai, tapi realita yang diwakili oleh istilah itu yang betul-betul mengikat dan memerintah hidupmu. Waktu kita sebut Tuhan, kita sadar atau tidak sadar, kita sedang menyebut satu nama. Di belakang nama itu ada pribadi yang memati hidupkan seluruh umat manusia. Itu sebab jangan bermain-main. Jangan sembarangan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dengan satu dasar hidup yang mempunyai perasaan takut penuh dan hormat kepada Dia. Dan ini yang dituntut oleh Kristus di dalam doa Bapa kami dengan kalimat yang pertama, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Orang Kristen yang menginginkan seluruh dunia menghormati Tuhan, harusnya sendiri terlebih dahulu menghormati Tuhan. Kita yang mengharapkan seluruh dunia takut kepada Tuhan, harus terlebih dahulu kita sendiri penuh perasaan takut kepada Tuhan. Orang yang sadar Tuhan berada, orang yang berabdi kepada Tuhan yang berada, dan orang yang penuh ketakutan kepada Tuhan yang berada adalah orang yang sadar setiap saat dia di mana berada, di situ Tuhan mengawasi. Di mana dia berada, di situ Tuhan melihat. Setiap saat, setiap detik, setiap tempat di mana dia berada, dia mempunyai kesadaran dengan interpersonal relationship. I am now living before you, God. I am now facing your throne, God. And I am now be responsible to your accountant and your judgment, God. Dengan demikian setiap saat, setiap detik dengan perasaan takut kepada Tuhan dan kita sadar kita hidup di hadapan Tuhan, itu membuat seluruh etika, pikiran, karakter dan emosi kita menjadi beres karena dia ada di tengah-tengah kita. Seorang yang berkhotbah di New York, karena dia lihat gerejanya kecil, maka dia khotbah sembarangan. Dia khotbah tidak semangat, khotbah tidak ada hati sungguh-sungguh. Tetapi pada waktu dia khotbah sampai setengah, ada seorang teolog yang penting masuk, dan orang itu pernah menjadi guru dia. Begitu orang itu masuk, yang khotbah ini langsung berubah. Dia langsung khotbahnya baik-baik, langsung dengan serius, tidak lagi seperti lain orang, lain tadi. Dan yang menjadi majelis di gereja itu langsung mengerti pengkhotbah ini sedang berubah 4 musim. Saudara-saudara, lalu mereka mengatakan, kenapa ya mendadak dalam berapa detik dia robah ya. Lalu mereka nolek ke kanan kiri, ketemu seorang penting masuk, langsung orang itu berubah. Sesudah itu mereka bilang sama saya, pendeta itu kita tidak lagi menghormati dan tidak suka mengundang dia khotbah lagi. Saya tanya kenapa? Karena dia menganggap pendengarnya orang goblok, maka sembarangan khotbah. Sampai ada orang penilai yang pintar sekali hadir, baru dia alert, baru dia sadar dan khotbah sembarangan. Nah, kalau ada anak sekolah teologi di sini,
Jadilah ini peringatanmu. Pendetamu tidak pernah satu kali naik mimbar sembarangan. Tidak pernah satu kali khotbah sembarangan. Tidak pernah satu kali khotbah menghina pendengar. Saya menganggap kamu semua orang pintar. Kamu orang semua yang betul-betul bisa dididik. Maka saya harus memakai setiap khotbah, setiap menit dengan serius berkhotbah seperti Tuhan ada di sini. Bukan karena ada teolog besar baru saya khotbah baik. Bukan karena ada orang penting baru khotbah serius. Tapi setiap saat sadar Tuhan lebih besar dari siapapun, dan Dia sedang melihat saya berkhotbah. Dia sedang menilai apa yang saya kerjakan. Dia sedang mau memberi berkat yang besar melalui saya menjadi saluran untuk membawa kebenaran kepada engkau yang dengar. Perasaan takut kepada Tuhan dan selalu sadar hidup di hadapan Dia dan berjiwa bertanggung jawab kepada Dia setiap detik, itu menjadikan seorang hamba Tuhan yang baik. Menjadikan seorang pengkhotbah yang baik. Menjadikan seorang Kristen, orang Kristen yang baik. Menjadi seorang majelis yang baik. If you are facing God and you stand before His throne and you realize He's watching over me, over you, over us, at that time your career, your work will be better and better. Saudara-saudara, kiranya kalimat ini memberikan pengertian kepada kita. We are living before our God. Kita mengapa harus tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan, karena Dia ada di tengah kita, dan kita mau mengkuduskan, mempermuliakan nama Dia, dan kita mengharapkan seluruh dunia memuliakan nama Tuhan. Kalau seluruh dunia memuliakan nama Tuhan, bagaimana dengan kita? Pendidikan gagal karena yang didik pakai sasaran memaksa murid, tetapi tidak mendisiplin diri. Kamu harus baik-baik, harus diam-diam, tidak boleh nakal. Itu adalah satu sasaran yang dipaksakan kepada murid, tapi sendirinya nakal, sendirinya tidak beres, sendirinya tidak suci. Barang siapa yang tidak menjadi contoh di dalam pendidikan, maka teori pendidikan yang dia pakai semua akan menjerat dia sendiri. Barang siapa tidak menjadi teladan sebagai pemimpin, maka yang dipimpin akan dirusak, karena mereka diajar untuk mengerti secara kognitif kebenaran-kebenaran yang tinggi, tapi kompromi di dalam kelakuan-kelakuan sehari. Saudara-saudara, kita semua takut kepada Tuhan. Kita semua ingin mempermuliakan Tuhan. Lalu kita berdoa, diperkuduskanlah namamu di seluruh muka bumi. Tuhan akan mengatakan, aku mendengar doamu, aku memberkati keinginanmu, karena engkau sendiri hidup di hadapanku. Maka aku akan menyatakan diriku di hadapan seluruh manusia melalui kesaksianmu. Saudara-saudara, Paulus berkata, kerjakan segala sesuatu seperti di hadapan Tuhan Allah. Mengapa pakai seperti di hadapan Tuhan Allah? Karena Allah tidak kelihatan. Tapi bagi orang beriman, dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang dunia. Tanpa engkau diperanakan pula oleh Roh Kudus, engkau tidak menampak kerajaan Allah. Sama-sama di sini, ada orang melihat gedung bagus, ada orang lihat lambang di belakang mimbar, ada orang melihat siapa yang khotbah. Tapi sama-sama di sini, ada orang melihat Tuhan hadir. Waktu engkau sudah masuk ke dalam tahap melihat yang tidak dilihat oleh orang lain, engkau saat itu menikmati kerajaan Allah. Except you be born again by the Holy Spirit, you will never see the kingdom of God. What do you see in the church? What do you see in the world? What do you see in your life? What do you see in your ministry? Apa yang kau lihat di dalam pelayananmu, di dalam imanmu, di dalam pergaulanmu, di dalam hidupmu? Adakah kau lihat dia hadir dan dia sedang mengawasi engkau? Perasaan itu mengakibatkan kita serius, kita tidak main-main. Saudara-saudara, saya berkali-kali bicara kepada beberapa orang tertentu, jangan guyonan tok di dalam khotbah. Itu murid saya semua. Iya Pak Tong, ya, tetap guyonan. Kenapa? Dia khotbah untuk menyenangkan orang. Dia khotbah untuk orang tertarik, orang senang sama dia.
Antara kamu sama saya, engkau senang saya, tidak senang saya, itu tidak penting. Tapi kalau Tuhan tidak senang saya, engkau senang saya, hancur saya. Engkau harus berkhotbah seperti dilihat oleh Tuhan, seperti di hadapan Dia. Dengan demikian orang tidak senang khotbahmu, tidak apa-apa. Tetapi Tuhan senang. Lambat laun kalau mereka sudah dengar firman Tuhan dengan jelas, mereka pasti menghormati engkau. Tapi engkau hanya menyenangkan orang. Akibatnya adalah mereka lambat laun sudah bosan dengan guyonanmu. Mereka mulai menghina kamu. Menghina kamu itu soal kecil. Sekaligus melalui menghina kamu, mereka menghina Tuhan yang kau wakili. Di situ gereja hancur, pengkhotbah hancur, dan tidak mungkin bertumbuh dengan sehat. Saudara-saudara, saya tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan KRII bertumbuh begitu besar. Kita kekurangan kekuatan untuk menggembala semua orang. Kita kekurangan kekuatan untuk mendidik setiap orang. Kita kekurangan kekuatan untuk membuat setiap orang mengabar Injil. Lalu di sini ada satu hal yang paradoks sekali. Kalau makin orang masuk ke gereja ini, berarti makin kurang penggembalaan. Kalau makin kurang penggembalaan, apakah gereja ini jatuh? Tidak. Karena Tuhan masih memakai firman, menarik lebih banyak orang datang. Berarti di dalam mimbar sudah ada unsur penggembalaan yang tidak mungkin dilakukan sempurna di bawah mimbar, yang dikasih Tuhan untuk menjadi kompensasi. Nah, hal ini satu hal yang sangat-sangat sederhana, tapi mengandung rahasia. Pada waktu Musa tidak mungkin menggembalakan 2 juta manusia. Dan dia perbaiki akan administrasi dan organisasinya. Akhirnya Tuhan memakai seorang imam dari agama lain untuk memperbaiki dia. Mungkin gak Tuhan memakai orang Islam membantu orang Kristen? Mungkin gak Tuhan memakai orang pedagang yang bukan pendeta untuk membuat sesuatu, memperbaiki gereja? Mungkin aja. Jadi semua kemungkinan itu di bawah satu kalimat kedaulatan Tuhan Allah. Tuhan bisa bekerja. Tuhan bekerja selalu di luar dugaan kita, di luar cara kita, karena Dia berdaulat. Tuhan pakai Jethro. Jethro itu adalah papanya daripada istri Musa. Jadi itu adalah mertuanya Musa. Atau istilah mertua di dalam bahasa Ibrani juga boleh menjadi kakak sepupu. Sehingga saya tidak tahu dia mertua atau kakaknya istrinya. Jethro itu datang melihat, karena dia melihat menantunya menjadi pemimpin. Dia menikmati sekaligus mengawasi. Orang tua itu mempunyai 2 hal. Pertama, pengalaman. Kedua, suka campur tangan. Itu namanya orang tua ya. Lalu waktu dia melihat, akhirnya dia merasa anaknya, menantunya kasihan sekali. Segala sesuatu diurus sendiri. Itu pembinaan, lalu yang disebut itu counseling dari pagi sampai malam. Jadi seorang dari Kanada namanya Dr. Profesor Peter Witchcroft. Dia mengatakan, "Do you think Moses is a very, very intelligent and very, very clever leader?" Semua bilang, yes, Moses was a very, very good leader. Dia mengatakan, no, Moses was a very stupid leader. Waktu dia mengatakan kalimat itu, kita semua memberontak. Tidak ada orang berani kritik Musa. Musa begitu besar, tapi dia mengatakan Musa itu pemimpin yang bodoh. Lalu dia mengatakan, Musa belajar daripada Yetro bagaimana memimpin akan seluruh Israel dan membagi tingkat-tingkat pimpinan. Yang menguasai 10 takluk kepada yang menguasai 100. Yang menguasai 50 juga takluk kepada yang menguasai 100. 10 orang yang menguasai 100 takluk kepada yang menguasai 1000. Dari situ 1 orang 1000 memimpin 10 orang 100. 10 pemimpin 100 memimpin 20 orang 50. Dan 20-50 setiap orang memimpin 5 daripada 10. Yang 10 ada itu memimpin 1 orang 10. Sehingga di dalam satu piramida daripada kepemimpinan leadership itu ditemukan oleh Jethro dan diajarkan kepada Musa. Akhirnya satu pemimpin menguasai 130 orang. Saudara-saudara sekalian. Dan hal ini telah dibuktikan di dalam armada Kanada. Di dalam peperangan dunia kedua. Menjadi most
efficient and most powerful leadership in organization. Saudara-saudara, dengan demikian Musa menjadi memperbaiki dia. Nah, semua pimpinan itu akan diatur dengan baik, menjadi baik. Saudara-saudara, meskipun kadang-kadang gereja mempunyai kelemahan, tapi gereja yang penuh kelemahan diberkati oleh Tuhan lebih daripada gereja yang menganggap diri tidak ada kelemahan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Sekarang gereja-gereja yang paling hebat organisasinya, yang paling kuat administrasinya, yang paling berpengalaman di dalam pengelolaan organisasi, semua gereja rontok, semua gereja mundur, semua gereja sekarang menjadi sangat-sangat kosong. Bukan tidak ada pengalaman, tidak ada apa yang disebut leadership di dalamnya, ada, tapi roh Tuhan meninggalkan mereka. Saudara-saudara, kita kembali kepada Tuhan. Kalau setiap orang dididik dan mempunyai kesadaran, I am living before my God, I am not facing His throne, I am not be responsible to His power and His judgment. Dengan demikian, interpersonal relationship akan menjadi satu berkat bagi orang yang senantiasa merasa hidup di hadapan Tuhan dengan motivasi mengkuduskan namanya. Ini adalah yang ketiga. Hari ini kita masuk ke dalam perintah keempat. Perintah keempat adalah satu-satunya perintah yang kalimatnya cukup panjang dan hanya menyangkut satu hal, hari. Nah, saudara-saudara, mengenai hari ini bukan hal yang paling penting, sehingga Paulus pernah berkata, kamu memelihara hari Sabat, saya khawatir bagimu. Hari di dalam hal yang lain kepada Tuhan, 5-10 kepada sesama manusia. Hanya perintah keempat ini menyangkut memelihara hari. Dan di dalam Yesaya pasal 1 ada kalimat yang sangat-sangat paradoks dan sangat-sangat konflik dengan ini. Engkau memelihara hari Sabat, aku benci kamu. Kalau di sini kita mau mengerti, bukan harafiah yang menjadi penting, tapi makna rohania yang menjadi penting. Saya terus tekankan ini ya. Kalau kita mempunyai peraturan administrasi semua mengikuti akan tata sudah beres, lalu kita kira kita sudah beres. Saya mengatakan no. Kalau engkau kira engkau sudah sekolah banyak S1, S2, S3, engkau sudah mengerti. Saya mengatakan no. Karena ada unsur faktor X yang lebih dari faktor kelihatan, faktor organisasi, faktor tata, faktor segala sesuatu dan perintah yang tertulis yang selalu kita kecantol dan kita tidak memperhatikannya. Itu sebab saudara-saudara, engkau harus memelihara hari Sabat. Tetapi Yesaya mengatakan, aku benci kepada kamu yang memelihara hari Sabat. Paulus berkata, aku khawatir kepada kamu yang memelihara hari-hari. Hari ini lebih penting dari hari itu. Saya takut, saya khawatir, saya cemas bagi kau, hei orang-orang Kristen. Saudara-saudara, kalau kalimat daripada firman Tuhan yang mempunyai secara lahiriah kontradiksi satu dengan lain, ini tidak berarti Tuhan pelin-pelan. Saudara pinter ya, harus pinter-pinter mengerti. Kemarin katanya begini, sekarang katanya begini, lu kok pelin-pelan? Itu bukan pelin-pelan. Kalau di dalam Alkitab ada banyak huruf, istilah dan perintah-perintah yang kelihatan satu bentuk dengan yang lain, itu bukan berarti Tuhan berubah atau Tuhan pelin-pelan. Itu adalah paradoks. Dan paradoks itu jangan dimengerti secara permukaan. Paradoks harus dimengerti secara kesimpulan dari kedua pihak yang mengandung arti yang netral dan arti yang lebih kekal dan lebih luas daripada sekedar limitasi bahasa. Language is limiting. Language is too low. Language is something static. Tetapi yang dinamik di tengah-tengah language itu arti yang kekekalan dari Tuhan. Tidak boleh diikat oleh bahasa, tidak diikat oleh tata bahasa. Itu harus kita tahu. Misalnya perintah kedua saya mengatakan kepada saudara, janganlah bikin segala patung. Lalu katakan jangan menyembah dia. Nah sekarang kita tidak berani bikin patung, kita tidak berani bikin foto, karena itu semua bentuk yang dicipta dijadikan itu melanggar hukum kedua. Saya bilang tidak. Karena apa?
Tuhan mengatakan janganlah bikin segala patung atau segala gambar daripada yang dicipta. Tapi Tuhan memerintahkan bikinlah gambar daripada kerubium, taruh di dalam tirai perjanjian lama, di dalam tempat suci yang memisahkan dari tempat maha suci. Tuhan yang perintahkan. Bikinlah itu patung daripada kerubium, taruh di atas peti perjanjian, di mana 10 hukum disimpan di dalamnya. Tuhan bilang tidak boleh, Tuhan bilang boleh. Ini apa? Kontradik. Tuhan pelin-pelan, Tuhan roba-roba. Tidak ada makna yang lebih tinggi dari sekedar harafiah yang dimengerti. Demikian juga engkau harus memelihara hari Sabat. Lalu di Yesaya mengatakan, aku benci persembahanmu, aku benci korban bakarmu, aku benci korban dosa yang kau serahkan kepada saya. Aku benci kau yang merayakan hari Sabat. Kalau demikian, yang mana yang betul? Yang katakan tidak boleh, juga yang mengatakan boleh. Yang katakan engkau harus, juga mengatakan aku benci apa yang kau sudah lakukan. Ini semua mempunyai makna lebih tinggi daripada sekedar harafiah, lebih tinggi daripada sekedar dokumen yang tertulis. Karena yang terus mati-matian memelihara dokumen dan memelihara setiap huruf yang mati, dia sudah kehilangan kelincahan di dalam mentaati perintah Tuhan yang dinamis itu. Saudara-saudara, maka ini perintah keempat sangat paradoks. Dan perintah keempat ini apakah dilakukan oleh manusia? Adakah orang yang mungkin melakukan secara mutlak? Saudara-saudara, orang Yahudi karena begitu terikat dengan perintah ini, maka mereka melakukan sebisa mungkin setiap huruf yang dikatakan di Taurat. Di Tel Aviv, pada waktu mereka pertama kali bikin itu hotel yang bersusun-susun, lebih daripada 15 susun, Hotel Hilton. Lalu bagaimana? Hari Sabat tidak boleh pencet tombol, karena itu melanggar hukum ini. Ya. Jadi engkau tinggalnya di lantai ke-8, bagaimana? Jalan kaki. Engkau waktu pakai lift, pegang tombol, itu melanggar hukum keempat. Jadi mereka jalan kaki. Lalu yang tua sampai lantai ke-7, jantungnya meledak. Orang yang sakit keras tidak bisa sampai ke-15. Mereka minta lantai kedua. Akhirnya cara terbaik adalah mereka membuat lift tetap jalan, tapi tidak usah tombol, tidak usah pijat tombol. Caranya bagaimana? Setiap lantai berhenti sendiri. Ya. Jadi kalau engkau lantai 15, engkau mesti tunggu 15 kali pintu buka, pintu tutup sendiri. Kedua, pintu buka, pintu tutup sendiri. Ketiga, pintu buka, pintu keempat. Karena apa? Karena mereka tidak mau melanggar hukum ini. Sehingga saudara-saudara, semua peraturan yang dituntut oleh Tuhan sedang dilakukan oleh orang melalui harafiah. Tapi arti sesungguhnya selalu tidak diperhatikan atau diabaikan. Nah, saya mengharap semua konsentrasi saudara kepada pengertian Alkitab dipimpin oleh Roh Kudus, masuk ke dalam faktor-faktor yang tidak kelihatan, yang paradoksikal itu. Kembali kepada pasal ini, di dalam perintah keempat, engkau harus merayakan hari Sabat. Saudara-saudara, mengapa harus merayakan hari Sabat? Kembali kepada pasal 20 ayat pertama. Karena aku pernah menyelamatkan engkau keluar dari tanah Mesir, di mana engkau diperbudak. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu sekarang perintah keempat, aku memberikan hari Sabat kepadamu. Apa artinya hari Sabat? Hari Sabat yang penting bukan harinya, yang penting ada Sabatnya. Sekali lagi, hari Sabat yang penting bukan harinya, yang penting adalah Sabatnya. Namun demikian, melalui hari untuk mengerti Sabat ini diperintahkan oleh Tuhan, sehingga di dalam menyaksikan, menikmati Sabat, yaitu sesuatu peristirahatan yang sejati, engkau memerlukan satu wadah. Wadah itu adalah hari. Saudara, sebagaimana engkau memberikan berlian kepada pacarmu, berlian itu tidak diberikan dilempar begitu.
Berlian itu dibungkus di dalam satu kotak. Dan kalau mungkin kotak dibikin seindah-indahnya, serapi-rapinya, semahal-mahalnya. Waktu dia buka kertas bingkisan itu, dia lihat kotak yang bagus. Lalu dia mengatakan, puji Tuhan, aku dapat kotak. Tidak begitu kan? Dia akan melihat apa yang berada di dalam kotak. Waktu dibuka, wih, berlian 5 karat. Wah, ini berapa besar harganya? Dia senang. Tapi berlian yang mahal sangat memerlukan kotak yang cocok. Soekarno mengatakan, lukisan yang bagus perlu figura yang memadai. Nah, ini hal yang sama. Jadi waktu engkau mengatakan, aku pentingkan dalamnya, bukan penting luarnya. Yang penting dalamnya. Tapi luar kalau cocok, apa salahnya? Engkau mengatakan, saya mau cari perempuan yang rajin, yang taat, yang baik, yang anggun. Tapi mukanya jelek, tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara, nah cocok kan? Kalau engkau dapat nyonya yang baik terus mukanya kayak malaikat, apa salahnya? Dan engkau minta isinya bagus tapi wadahnya cocok. Demikian saudara-saudara, di dalam memelihara hari Sabat, yang penting Sabatnya, tapi wadahnya namanya hari. Tapi kalau engkau pentingkan hari, lupakan akan Sabatnya, Tuhan marah. Itu sebab Tuhan mengatakan, aku benci kamu yang memelihara hari Sabat. Bukan berarti Tuhan pelin-pelan, tapi berarti mereka sudah putar balikan. First thing second, second thing first. That is not the will of God. Let first thing be the first, and second thing be the second. Let the most important thing be the primary, and other ones become secondary. Nah, ini adalah satu pengertian engkau pelihara hari Sabat. Waktu Tuhan mengatakan engkau peliharalah hari Sabat, Tuhan memberikan perintah dengan alasan yang kita harus mengerti kenapa. Di sini dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Nah, di sini muncul the day of the Lord. Ini adalah harinya Tuhan. The day of the Lord, the day which belong to God. Berarti Tuhan mengatakan, aku memberikan engkau 7 hari, tetapi di dalamnya ada 1 hari engkau kembalikan kepada saya. Nah, ini yang kita titik pertama, poin pertama, the day belongs to God. Banyak orang hari Sabat setelah kebaktian pergi cari tanah supaya Senin sampai itu sudah lihat tanah lokasi di mana, Senin sampai Sabtu boleh cari untung. Hari Sabat kerja lebih banyak untuk keuntungan sendiri. Cuma kalau dah ke gereja tidak boleh. The day belong to the Lord. Hari ini hari milik Tuhan. Maka kita kuduskan hari ke-7. Karena ini ada unsur adalah punyanya Tuhan. Seorang yang hatinya baik sekali dan dia selalu menolong orang miskin, lagi tunggu makanan yang dia pesan di restoran. Seorang pengemis datang, Pak, bantu Pak, tolong Pak, saya sakit, saya lapar. Dia kasih $1 sama dia. Saya sudah kasih, orang itu mikir, gampang ya, baru 3 kalimat $1. Dia mati-matian cari lagi orang lain. Ngomong sampai pidato setengah jam 1 sen. Ada yang cuma 10 sen. Dia pikir lebih baik kembali ke tadi itu, gampang. Dia datang lagi. Pak, tidak cukup Pak. Penyakit saya berat Pak. Perlu lagi. Dikasih lagi $1. Dia bilang, ya sudah, ini langganan paling baik. Udah tidak usah keliling-keliling. Daripada capek-capek tidak dapat. 10 orang dapatnya cuma 10 sen. Ini 1 orang 100 sen. Dia datang lagi. Pak, masih tidak cukup Pak. Akhirnya dikasih lagi $1. Sudah kasih $3. Dia pikir-pikir, wes tidak usah keliling lagi lah, capek. Ke sini ke sana anda lesu. Di sini aja. Pak, masih kurang Pak. Dikasih lagi $1. Sudah 4. Dia dikasih lagi $1. 5. Sudah kasih lagi 6. Dia pikir, ya tadi pidato kurang bagus sih. Ya. Maksudnya saya cari alasan dapat lagi. Sesudah minta ke-7. Orang itu mengatakan, di mana Leong Sim Lu? Hati nuranimu di mana? Di kantong saya selain uang makan saya cuma sisa $7. Sudah kasih 6 masih tidak cukup. Sudah kembalikan. Semua diambil kembali.
Saya cuma $7 selain uang makan yang saya harus bayar. Sudah kasih kamu 6 karena Pak sakit ini itu. Saya terus hatinya itu terus ngeres-ngeres, tapi itu tidak puas-puas. Sudah bawa kembali. Saudara-saudara, kalau you sudah dikasih 6 hari masih Pak. Nanti Tuhan ambil kembali semua, kapok lu saudara-saudara. Satu hari itu hari Sabat, harinya Tuhan. Mengapa tidak pakai hari Minggu untuk banyak melayani Tuhan? Engkau bilang katanya suruh istirahat, suruh melayani Tuhan. Banyak orang tanya pasti Tong, harus ada hari Sabat? Ada. Kapan hari Sabatmu? Lalu menyerang saya. Lu tak pernah istirahat, lu tak ada Sabat. Saudara, saya punya konsep istirahat lain sama kamu. Istirahat itu apa? Perdamaian, perhentian, dan kepuasan yang bersama dengan Tuhan. Sehingga di situ engkau letakkan semua kecemasan, semua sesuatu yang mengikat pikiran kita dengan membuat kita tidak bisa berhenti. Itu dalam tangan Tuhan. Lalu di situ engkau mendapatkan peristirahatan yang diberikan oleh Tuhan. The peace, the presence, and the ease of your spirit. Ease itu peace, and ease itu bikin you take it easy. Saudara-saudara, cara mengasuh itu ada beberapa macam. Mengasuh yang secara terlak, yang tidak kerja apa-apa, baring di tempat tidur, lalu tidak kerja apa-apa. Itu kalau saben hari istirahat seperti gini, lebih cepat gila. Tidak kerja apa-apa. Ini namanya mengasuh. Itu orang goblok. Mengasuh itu adalah sesuatu istirahat, ketenangan daripada ketegangan, kekacauan, stres, dan di situ menikmati penyertaan Tuhan yang penuh dengan keindahan. Itu peristirahatan. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang kerja ini mendadak berhenti pergi kerja lain, itu pertukaran kerja dengan semacam penyegaran yang terus menerus. Itu bikin you bukan sadar. Capek tidak rasa capek, capek rasa senang. Sekarang saya tanya, adakah yang tidak kerja apa-apa terus lesu? Ada nggak? Jawab. Ada nggak? Ada yang terus kerja tapi rasa senang? Ada nggak? Suami sama nyonya siapa lebih tegang? Perempuan dong. Perempuan melahirkan. Sebelum lahir gendong bayinya di dalam 9 bulan lebih. Sesudah lahir gendong lagi pakai 2 tangan di luar. Di dalam gendong sudah 9 bulan. Di luar gendong dah rasa terlalu capek. Karena sudah dibiasakan capek. Tapi laki-laki suruh gendong 3 menit dia sudah dah tahan. Ini lesu, ini urat. Baru gendong bayi 3 jam. Besok pagi minta dipijat 6 jam. Wanita tidak, dia gendong terus. Kenapa? Aduh, lu ndak tahulah. Ini kan anak gue. Karena anak gue, jadi syarafku ditekan oleh syaraf dia. Itu istirahat. Itu anakku yang ku nikmati. Aku gendong sambil menikmati. Coba lihat, I am a mother. Coba lihat, this is my baby. Coba lihat, this is mine. So, itu pengerti, ini punya saya, ini hak saya, ini privilege saya. Bikin dia is. Nah itu is, itu yang arti sesungguhnya. Saudara-saudara, kenapa orang tua itu dipaksa pensiun, jangan kerja, pensiun, suruh berhenti supaya dia nikmat hidup, mati. Kenapa? Setelah dia ada kerja, dia pikir, lah gua untuk apa hidup di dunia? Ya entah ini mati, daripada entah ini mati, cepat-cepat mati, langsung mati dia. Lalu itu istirahat yang lain lagi. Ya, istirahat daripada kerja setengah mati, sekarang mati istirahat betul-betul. Apa arti dia istirahat? Nanti minggu kedua, minggu ketiga, ini satu perintah yang saya perlu beberapa jam untuk selesaikan. Tuhan berkata, this is the Sabbath of the Lord. Tuhanmu adalah Tuhan yang bekerja. Tuhanmu juga adalah Tuhan yang berhenti. Ada masanya engkau itu labor, bukan libur, tapi labor, engkau bekerja. Ada saatnya engkau libur. Ada saatnya engkau kerja berat. Ada saatnya engkau berhenti. Ini namanya hidup yang ada sirkulasi. Yang ada sesuatu circle yang menikmati hidup. Nah saudara-saudara kalian, puji Tuhan. Tuhan minta orang Israel keluar dari Mesir.
400 tahun, 430 tahun seperti kuda, seperti sapi yang tidak ada variasi hidup. Sekarang keluar. I'm giving you the day of Sabbath, and you will understand the Lord Sabbath in your Sabbath. Mengerti peristirahatan Tuhan di dalam peristirahatan manusia. Mengerti bagaimana Tuhan mengalami peristirahatan untuk membuat satu ketenangan, satu kestabilan, satu peristirahatan, dan satu perdamaian di dalam dirimu. Nah, perdamaian di dalam diri kita adalah mengikuti satu peristirahatan yang pernah dialami oleh Tuhan Allah. Dan di situ peristirahatan Tuhan masuk ke dalam hidup kita, menjadikan kita dimiliki oleh Tuhan. Karena kita memiliki sahabat Tuhan. Kita memiliki sahabat Tuhan. Dan sahabat Tuhan menguasai hati kita, sehingga kita mendapatkan perdamaian di dalam Tuhan. Itu artinya. Nah, ini kalau ditelusuri ya, Alkitab mengatakan dengan istilah yang tidak ada terjemahan. That Sabbath. Istilah that Sabbath, yaitu peristirahatan itu. Apa sih itu? Ya itu. Itu di mana? Ya itu. Apa itu? Tidak ada penjelasan. Nah, ini rahasia besar. Apa artinya? Yaitu semacam perhentian, semacam ketenangan yang tidak mungkin direbut. Nah, kalau you mau mengerti kalimat ini, mungkin engkau harus melalui janji Yesus Kristus. Sebelum Kristus naik ke atas Golgota, satu malam itu dia mengatakan apa kepada muridnya? I give my peace unto you. Aku memberikan istirahatku. Aku memberikan perdamaianku. Aku memberikan sejahteraku kepadamu. My peace is not from this world. Lain dengan perdamaian yang diberikan oleh orang lain, tapi perdamaianku sendiri aku berikan kepadamu. Itu sebab kau jangan gelisah, kau jangan takut. Maafkan saya mengatakan satu kalimat yang sombong. Saya sudah mengalami perdamaian di dalam Tuhan. Sehingga hidup saya tidak penuh gelisah. Saya percaya banyak orang, termasuk pendeta-pendeta, kalau suruh mereka kerja sebanyak saya, sudah bunuh diri. Banyak orang rohani yang kerja harus seberat saya, sudah masuk rumah sakit, sudah masuk rumah gila. Saudara tahu tidak, dari tanggal 21 saya kembali ke Indonesia memimpin di itu balai sidang. Sampai tanggal 30 selesai saya itu merayakan 50 tahun. Saya merasa nikmat sekali. Karena anak-anak ada di rumah, meskipun tidak bisa sering, saya harus khotbah lagi terus. Di dalam 10 hari itu sibuknya luar biasa. NRIC, pendeta, semua khotbah satu kali, saya khotbah lebih 6 kali. Nah, kadang berapa kali pulang mesti bikin pastor lagi live. Sibuk luar biasa. Waktu ketemu dengan anak juga tidak banyak. Tapi saya rasa sudah nikmat luar biasa. Saya sudah itu minggu lalu, hari Minggu setelah khotbah, saya naik mobil. Mau pergi lagi ke luar negeri. Sedikit tidak rela. Karena apa? Aduh, sudah umur gini kok pergi-pergi terus lagi. Waktu itu tidak rela karena apa? Sedang terus keluar. Saudara masih ingat minggu lalu? Bahasa terus di sini. Saya terus pakai tisu. Terus setelah tisu semua, setiap kali kebaktian tisu 50 di sini. Semua saya masuk kantong. Saya bikin orang yang bersihkan meja tidak terlalu rasa diganggu. Ya. Setiap kali habis saya makan, saya bikin bersih meja. Semua taruh di dalam piring. Baru orang bikin meja tidak tahu repot. Setiap kali tisu banyak di sini, pasti semua masukkan kantong. Baru saya turun, lalu pergi lain tempat. Sehingga orang lain tidak terganggu. Ini kebiasaan saya. Tapi kantong saya yang penuh tisu minggu lalu waktu pergi ke airport, saya sedikit rasa enaknya kalau tidak usah pergi ya. Kalau tidak usah pergi, nikmati 1 minggu di sini, tidak usah terlalu berat, itu enak sekali. Tapi hati tidak bisa. Karena di hati ada satu suara, ribuan orang tunggu kamu. Mereka sudah 3 minggu tidak dengar khotbah kamu. Mereka menanti. Itu sebab minggu lalu saya sampai di Singapura, yang datang meledak. Sampai di Kuala Lumpur tidak terlalu banyak, seperti biasa. Di Singapura meledak, di Hong Kong meledak, di Taiwan meledak. Karena mereka sudah 3 minggu tidak dengar khotbah saya. Mereka ingin dengar.
Dan bagi saya, apakah saat sudah sakit-sakit mau pergi, lalu itu ada kemungkinan istirahat? Tidak mungkin. Tapi di dalam jiwa saya tetap istirahat. Saya percaya orang lain kalau kerja seperti saya, apakah mati atau sakit atau masuk rumah sakit atau jantung atau apa, saya tidak tahu. Tapi bagi saya sudah mengalami satu hal. The peace with my God. The rest in His bosom. Saat paling capek, kalau satu hari khotbah 7 kali. Kali terakhir saat paling capek, selalu kebaktian paling baik. Kalau tidak percaya coba cari rekod. Hari itu saya khotbah berapa kali. Lalu dengar rekaman. Selalu hari paling capek, saat yang paling letih lesu, urapan Tuhan makin besar. Ini semua membuktikan ada that rest, that Sabbath. Ada satu macam peristirahatan yang disebut istirahat itu. Ini istilah muncul dari mana? Ini istilah muncul 2 kali. Satu kali di dalam Pentateuch, satu kali di Ibrani. Tuhan berkata, umatku 40 tahun mencobai aku, maka aku demi namaku bersumpah mereka tidak akan masuk ke dalam peristirahat itu. They will not enter into that Sabbath. Saya terangsang. Apa itu that Sabbath? Hari Sabat itu pentingnya hari atau pentingnya Sabat? Kenapa pentingnya Sabat? Karena Sabat itu punya Tuhan. Lalu kenapa Sabatnya Tuhan boleh dinikmati manusia? Karena Yesus mengatakan, I give my peace to you. Aku memberikan damaiku kepadamu. Nah, siapakah yang mungkin mempunyai perdamaian seperti Yesus Kristus? Malam itu dia harus dihakimi 6 kali sampai pagi. Lalu disuruh pikul salib ke Golgota, lalu digantung di situ. Hari itu dia tidak takut, dia tidak khawatir. Dia tidak cemas, dia tidak marah, dia tidak lari, dia tidak minder. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak ngomel. Bahkan hari itu dia mengatakan kepada muridnya, jangan takut, jangan khawatir. Aku memberikan Sabatku kepadamu. Yesus tidak meninggalkan istana kepada murid. Yesus tidak memberikan saham kepada murid. Yesus tidak memberikan uang harta apa kepada murid. Ini loh dana penginjilan ke dunia. Petrus, Yohanes, ini uang tiket engkau pergi ke seluruh dunia kabar Injil. Nothing. Yesus tidak memberikan apa-apa. Yesus cuma mengatakan, I give my peace to you. My peace is not from the world. Mungkinkah seorang dah kerja apa-apa terus susah? Mungkin. Mungkinkah orang sambil kerja sambil ngomel? Banyak. Mungkinkah orang kerja banyak ngomel sedikit? Hebat. Mungkin orang kerja berat tapi tidak ngomel? Mungkin. Itu namanya apa? You enjoy that peace. You experience the peace of Jesus Christ. Sulit, bahaya, susah, diancam, dibunuh, engkau tetap senang. Di dalam Flavius, satu buku yang ditulis oleh seorang daripada Israel. Dan dia mengatakan, yang disebut oleh Yesus, orang Kristen Tuhan, adalah seorang namanya Yesus dari Nazaret. Tetapi kita semua mengetahui apa yang terjadi pada dia. Setelah dia mati, orang Kristen percaya dia bangkit lagi. Josephus. Nah, Josephus menulis buku sejarah itu. Di dalam ada satu kalimat. Waktu Nero membantai orang Kristen, malamnya dia keliling Kolosium melihat jenazah. Dia sangat terkejut melihat orang yang mati, diterjang, ditikam, dan dibunuh oleh singa-singa, binatang yang sangat ganas itu. Semua menyatakan senyum di mukanya. What's that? Mengapa dimakan singa mukanya masih senyum? Mengapa dibunuh masih menyanyi? Takut? Ada. Tidak ada orang tidak ada takut. Di dalam psikologi itu takut adalah satu refleksi syaraf, di mana sesuatu pengalaman yang tidak pernah kita alami sedang mengancam kita punya jiwa dan ancam kesehatan, kesejahteraan tubuh kita. Refleksi itu bikin kita tegang dan kita mempunyai sesuatu reaksi yang sama sekali berbeda dengan biasa. Nah, ini di luar menunjukkan engkau takut. Di dalam engkau mempunyai pengalaman anxiety dari ada menjadi tidak ada,
dari hidup menjadi mati yang tidak pernah alami. Engkau tidak pernah mengalami apa itu mati. Sekarang mendadak malam ini saya harus mati. Ketegangan itu bikin engkau syaraf dah karu-karuan. Medis telah membuktikan orang yang beriman kepada Tuhan, waktu dia mengalami kematian, itu getaran vibrasi elektronik di dalam otaknya sangat stabil. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, waktu mati kacau balau vibrasinya yang dites. Kemudian betul-betul Alkitab ada semacam death Sabbath, ada semacam death rest, ada semacam yang disebut my peace yang tidak ada pada dunia diberikan oleh engkau. Sebenarnya Tuhan mengatakan peliharalah hari Sabat. Maksudnya adalah sama-sama dengan aku mengalami hidup yang ada sekulasi dan mengalami hidup yang ada beristirahatan. Saudara-saudara, dengan mengalami hidup yang beristirahatan, maka berarti kita peace in God, rejoice in the Lord. Hari ini peace in the Lord, mengalami sejahtera di dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pertama kali saya merasa ada sejahtera itu adalah umur 21. Waktu saya naik becak dari pos kantor Surabaya menuju itu satu jembatan, lalu turun ke Sambongan. Di tengah jembatan itu karena tidak bisa naik, tukang becak mesti turun dorong. Nah, waktu dia dorong, saya sedang noleh ke belakang menginjili dia. Waktu saya menginjili dia, datang perampok yang saya tidak tahu. Karena saya melihat Yesus mencintai kamu, engkau mesti jadi Kristen. Jadi tukang beca bilang iya. Mendadak perampok datang. Waktu perampok datang, saya lagi noleh ke belakang, diberhentikan beca itu. Lalu saya noleh ke sini melihat arloji. Saya memakai sarung arloji yang cukup bagus karena dari kecil hobi saya arloji. Lalu dia bilang, ayo arloji. Pesonya kira-kira 40 cm. Tajam, besar sekali. Kasih arloji. Saya bilang, tenang aja. Jangan rame-rame, saya kasih. Cet! Cepat. Sudah jadi perampok masih galak. Tapi kalau galak dah jadi perampok ya. Atau jadi perampok dah jadi. Saya buka arlojinya kasih dia. Lalu saya mengatakan, ini kasih kamu. Tapi kamu berdosa. Apa? Nah, orang berdosa nanggaku. Tetapi Tuhan mencintai kamu. Tak peduli Tuhan atau selamat. Lalu dia ambil dan pergi. Dia lari pergi. Saya mengatakan, Yesus cinta kamu. Bertobatlah kamu. Tukang beca gemeter. Sudah naik di atas. Dia sudah jembatan paling tinggi. Dia naik. Lalu turunnya tak usah engkol. Dan angin. Saya masih ingat semua itu. Lalu dia bilang, kenapa itu? Kenapa itu tadi? Kenapa? Ya itu perampok Maharoji. Ya itu. Saya takut. Saya bilang, saya tidak takut. Kenapa kamu tidak takut? Yesus ada di hatiku. Itu pertama kali saya rasakan what is that peace. Lalu umur 26 saya khotbah di ujung pandang. Gereja penuh, jendela penuh. Di luar pintu pasang kursi, tumpuk meja sampai orang penuh semua. Selesai hari keduanya saya mau ke Palopo. Waduh, Palopo itu 400 km dari ujung pandang. Dari ujung pandang mesti ke Parepare. Parepare terus ke Makale. Makale terus ke Palopo. 400 km itu bukan jalan biasa. Karena sudah puluhan tahun tidak bikin betul. Batu-batu di bawah tanah semua menjadi telanjang. Dan aspal sudah hilang. Mobil Saudara tahu 2 hari 1 malam baru sampai. Dan di antara Makale, Parepare sama Palopo itu pemberontak yang melawan pemerintah pusat pakai senapan jalan di tengah-tengah kegunungan. Majelis bilang, Stephen Tong, silakan jangan pergi. Engkau di ujung pandang diterima begitu baik. Ratusan orang berjejak-jejak tidak bisa masuk, tunggu di luar pintu. Kita tambah lagi kebangunan rohani 1 minggu lagi di sini aja, tidak usah ke Palopo. Lalu engkau bisa dapat lebih banyak orang bertobat. Yang di situ biarin aja.
Saya punya pikiran dalam. You sudah dapat berkat, yang lain harus dapat. KRI saat meminggu dengan khotbah saya. Bagaimana dengan orang di Singapura? Bagaimana orang di Thailand? Mereka perlu. Saya harus pergi. Engkau kalau beri kita tidak jamin you punya keamanan. Saya langsung menjawab, siapa yang minta you jamin keamananku? Tapi kalau engkau mati di sini bagaimana? Ya itu urusan Tuhan kan. Kalau begini, gini aja. Saya tulis surat kepada mamaku. Waktu itu belum ada nyonya, masih ada mama. Saya tulis, saya akan pergi Palopo. Kalau bahaya dan mati di situ, jangan marahin majelis. Saya bertanggung jawab sendiri. Minta mama mengerti. Saya akan sedia tulis surat itu. Akhirnya mereka bilang, oke, kalau gini kita runding lagi. Mereka runding kabar lain. Kira-kira kalimatnya gini. Kalau dia kayak gini gak bisa dihentikan. Mau pergi. Ya sudah biar pergilah. Lalu kita cari cara untuk memelihara dia. Stephen Tong itu keras. Ya sudah. Mereka bilang, ya kalau Pak Tong mau pergi, ya kita akan kirim satu chip. Dan 2 orang di belakang chip. Dan seorang di pinggir saudara untuk mengawali saudara. 2 orang itu pilih, 1 polisi, 1 militer, CPM. Senapannya panjang gini, satu pendek gini di belakang saya. Itu pertama kali saya khotbah di belakang ada senapan. Jadi 1 CPM, 1 kepala polisi di belakang. Berangkat majelis datang menghantar saya di tengah-tengah gereja itu. Dan ada yang sudah sedih sekali, kita berdoa Tuhan pelihara dia. Lalu saya pergi ke Palopo. Di tengah-tengah perjalanan itu tak ada orang. Hanya ada burung-burung sepasang bagus luar biasa. Saya tidak pernah melihat alam mempunyai binatang begitu cantik. Satu pasang turun. Waktu mobil mereka terbang. Dan melewati lembah gunung itu, lihat sawah. Wah, saya baru lihat alam begitu indah. Nah saudara-saudara, sampai tengah jalan mobil rusak. Yang bawa senapan sambil gemetar. Lalu yang bawa itu panjang pistolnya gemetar. 2 orang mengawali saya sendiri gemetar. Saya bilang, kalian kenapa gemetar? Saya tidak ada senapan, tidak gemetar. Jawabnya, justru pemberontak bukan cari orang yang tidak ada senapan. Justru mencari ada yang senapan. Kalau begini saudara tidak ada keamanannya. Dia bilang ada tapi takut. Karena mungkin ini kali kami dah pulang. Saya bilang mungkin saya juga. Kami ada istri, ada anak. Mereka ketakutan di situ. Saat itu saya merasa tenangnya luar biasa. Apa namanya damainya Tuhan ada di hati kita. Saya mengetahui. Dan saya berkata, Tuhan bersyukurlah kepadamu. Lalu saya berkhotbah. Khotbah itu adalah khotbah yang saya khotbahkan 4 tahun yang lalu di Stadion Utama. Yesus Juru Selamat. Dengan 7 syarat. Waktu itu khotbahnya masih agak sederhana. Baru umur 26 kok. Karena di sini kan khotbahnya sudah lebih tua, lebih berpengalaman. Dan saya khotbah satu malam. Satu-satunya Juru Selamat. Yesus Kristus. Ada Allah yang tunggal. Wah, makin banyak, makin saben hari penuh kebaktian. Dan seorang Tionghoa umur 60 nangis. Saya sudah hidup 60 tahun. Baru tahu adalah orang Tionghoa pendeta. Baru tahu adalah orang Cina itu bisa khotbah. Biasa Cina kepekong. Nangis. Wah, saya bersyukur banyak pengalaman yang luar biasa. Saudara-saudara. Dan hari ke-7 seorang mengatakan, besok kembali. Iya. Besok kembali saya usulkan jam 3 berangkat pagi-pagi. Saya tanya kenapa? 7 hari khotbahmu terlalu keras. Ada orang yang marah. Mungkin tengah jalan membunuh kamu. Akhirnya saya bilang oke, kita serahkan Tuhan. Jam 5 berangkat. Berangkat di tengah yang keadaan masih gelap sekali. Lewat di gunung lembah. Mobil rusak. Betul-betul tidak bisa jalan. Di tengah-tengah jalan. Karena apa? Jeep itu dia punya shock breaker itu bukan yang gini. Tapi yang gini. Di tengah itu ada satu pen. Untuk duduk sampai roda itu udah geser. Karena terus kena batu besar. Pennya itu patah. Saya seluruh roda goser ke selebor belakang. Tidak bisa jalan. Lalu kita turun. Saya ikut pertama kali bikin mobil. Masuk ke dalam. Kawal kolongnya mobil. Ikut tarik. So itu dikerasin sekeras mungkin. Baru kerasin. Bisa jalan. Karena tidak goser. Baru 1 kilometer. Balik lagi. Wah, mati gua. Kalau gini setiap kilometer bawa ke kolong.
Saya tuh lihat-lihat, di desa itu waktu itu belum ada tali rafia, belum ada tali plastik. Mereka jemur pakai kawat besi. Jadi pakaian itu ditaruh di atas kawat besi, jemur di situ. Saya datang, Bu, saya beli kawannya boleh nggak? Buat apa beli kawat? Mau jemur di mana? Saya bilang enggak. Saya mau pakai untuk ikat ban di bawah. Oke, mahalnya 10 kali harga biasa. Kita bayar. Lalu dari as depan ada tempat cancang itu untuk ke belakang. Tarik, sudah tarik itu talinya itu daripada kawat tarik. Akhirnya tetap polit, tidak kembali. Dan betul-betul sampai di Pare-Pare baru masuk ke bengkel. Itu 300 km berjalan dengan bahaya sekali. Tengah jalan itu semua tentara yang disuruh pusat menjaga, ketakutan luar biasa. Dan itu kedua kali saya merasakan what is the peace in the Lord. The peace of Jesus Christ is within our heart. Saudara-saudara, adakah sejahtera sengguh? Adakah istirahat sejati? Adakah perdamaian yang membuat kita tidak tegang? Saya alami. Saya berani mengatakan, saya sudah sekarang umur 68 tahun ini. Dan saya berani mengatakan, kesulitan, ombak besar, ketakutan, ancaman, pembunuhan, apa saja mungkin tiba kepada kita. Satu pengalaman, aku sadar ada sahabat itu yang mendampingi kita. Ada peristirahatan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan hanya merayakan hari dari sahabat, tapi menerima sahabat dari Tuhan. Itu sebab Tuhan mengatakan, stop being a slave. Jangan lagi menjadi budak di Mesir. Aku keluarkan engkau, memberikan 10 hukum, dan hukum keempat, rayakan hari sabat. Kalau saudara mungkin dan coba lakukan. Hari Minggu tidak buka toko, tidak kerja, menikmati sabat. Ini perintah keempat. Setiap hari Minggu engkau datang bersama-sama Tuhan, menikmati sejahtera dari Tuhan Allah. Tapi engkau mengatakan, hari sabat kan hari Sabtu. Kenapa menjadi hari Minggu? Minggu depan dan mungkin minggu depan lagi. Banyak hal mengenai perintah keempat akan kita bahas sampai tuntas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memanggil kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau mengampuni kami. Engkau memberikan perdamaian kepada kami. Engkau menjanjikan sabat. Engkau menjanjikan beristirahat yang kekal, yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Engkau sendiri kepada kami. Sehingga kami boleh hidup menikmati sejahtera, menikmati perdamaian, menikmati hidup sekulasi, menikmati sesuatu kesehatan sebagai jiwa yang eksistensi, sesuai dengan dalil, sesuai dengan kenikmatan yang Tuhan miliki. Kami bersyukur kiranya Tuhan berkati kami masing-masing untuk hidup damai, hidup bersekutu, hidup mengalami cinta kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.